Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jejak SPT. Terima kasih bagi kalian semua yang sudah klik video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke ya teman-teman semua. Dalam video ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang melegenda yang bernama Samson ya. Samson ini sosok yang sangat luar biasa sekali dan ini sangat dikenal oleh kita semua, kehebatannya dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe terlebih dahulu, dan bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Berkat kalian semua, saya masih di sini untuk bisa bercerita, berbagi sejarah ataupun legenda dan lain sebagainya. Untuk itu, tak perlu lama-lama, kita masuk ke dalam ceritanya. Cek kita. Samson merupakan seorang nabi. Nah, ternyata Samson ini adalah seorang nabi. Namanya itu Nabi Sam'un Al-Ghazi ya, yang memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab beliau disebut dengan Samson atau Sam'un. Dalam bahasa Ibrani ia disebut Simson. Sedangkan dalam bahasa Tiberias dipanggil Shimshon. Dalam Alkitab Nasrani ia disebut Samson. Nama Sam'un berarti berasal dari matahari. Sedangkan Al-Ghazi berarti berasal dari Gozi atau gajah ya, di Palestina sekarang. Nah teman-teman semua, Nabi Sam'un Al-Ghazi ini memiliki mukjizat yang sangat luar biasa. Ia bisa melunakkan besi, bisa memutuskan rantai besi yang sangat besar, bahkan dapat merobohkan istana. Sam'un alias Samson alias Simson dalam bahasa Ibrani ini merupakan salah seorang nabi dalam ajaran agama Islam yang dikenal dengan nama Sam'un Al-Ghazi atau Sam'un Ghazi alaihi salam. Nabi Sam'un ialah seorang nabi dan rasul dari Bani Israel, keturunan Yahuda, anak keempat dari Nabi Yakub. Dari istrinya yang bernama Laya yang dikaruniai 6 orang anak, yaitu Sam'un, Raubin, Lewi, Yahuda, Yazaki, dan Jabulan. Allah mengutusnya untuk berdakwah kepada orang-orang Romawi yang saat itu kafir dan menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sam'un juga dikenal sebagai seorang muslim yang saleh dan unggul dalam ibadah. Pada zaman tersebut, Bani Israel, orang-orang Romawi, ini tidak berpengaruh terhadap orang yang hebat dan kuat. Mereka hanya mementingkan menyembah berhala. Dan yang dapat mempengaruhi mereka hanya satu, yaitu harta. Itulah yang menyebabkan Nabi Sam'un ini tidak memiliki pengikut. Jadi dia tidak terkesan ya dengan mukjizat seperti itu. Dia hanya terkesan oleh harta. Akan tetapi Nabi Sam'un ini tidak menyerah. Dia terus berjuang dengan pedangnya yang terbuat dari tulang rahang unta yang ditajamkan ya. Dia jarang merasakan haus dan lapar. Nabi Sam'un Al-Ghazi ini selain gigih dalam berjuang, ibadahnya juga sangat dahsyat sekali ya. Malam hari selalu beribadah dan pada siang harinya ia berpuasa dan berjihad di jalan Allah. Luar biasa ya. Dikisahkan Nabi Sam'un Al-Ghazi ini berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Sam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafir saat itu, yakni Raja Israel. Jadi bangsa Romawi itu yang mengaku Raja Israel itu sangat menyengsarakan rakyat Israel ya. Dan Nabi Sam'un ini membela rakyat bangsa Israel dari tirani raja tersebut, yang akhirnya sang Raja Israel ini mencari jalan untuk menundukkan Nabi Sam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, akan tetapi ini tidak berhasil karena Sam'un ini sangat gagah perkasa sekali, tidak bisa ditaklukkan ya. Beliau adalah orang yang memiliki kekuatan yang super luar biasa dan tak terkalahkan. Jadi dia nggak pernah kalah ketika berperang itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Sam'un yang bisa melunakkan besi ya, memutuskan rantai yang besar serta merobohkan istana. Sampai istana aja itu bisa roboh ya teman-teman semua, karena kehebatan yang Allah berikan kepada Nabi Sam'un ini. Dan ia merupakan orang terkuat yang tak pernah terkalahkan. Hanya dengan pedangnya ia sanggup
seorang diri menghabisi musuh-musuhnya yang jumlahnya mencapai ribuan. Jadi pasukan Romawi itu kalah hanya melawan satu orang, yaitu Nabi Sam'un yang memegang pedang dari rahang unta. Senjatanya itu rahang unta, sangat luar biasa sekali. Jadi teman-teman semua, bahwa Nabi Sam'un ini memiliki sebuah senjata mirip pedang yang terbuat dari rahang unta yang bernama liha jamal. Konon ceritanya hanya dengan pedang tersebut Nabi Sam'un telah membunuh ribuan kaum kafir. Ketika Nabi Sam'un haus, pedang itu ini dapat mengeluarkan air untuk diminumnya. Dan ketika beliau lapar, pedang itu bisa menumbuhkan daging untuk dimakannya. Luar biasa ya. Itulah mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Sam'un, atau yang sering kita sebut adalah Samson. Ia juga merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Ternyata dia juga seorang hakim ya. Pada masa itu, paganisme tumbuh begitu subur di kalangan Bani Israel. Semua orang menjadi penyembah berhala dan hanya mementingkan harta benda. Maka diutuslah seorang nabi yang bernama Sam'un untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketakwaan. Dalam berdakwah, beliau selalu menyebut La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Namun karena begitu sesatnya mereka, sehingga Nabi Sam'un ini tidak memiliki pengikut satu orang pun. Luar biasa ya. Sampai seorang nabi ini tidak mempunyai pengikut satu orang pun. Nah, hal itu tak menjadi masalah baginya. Dengan ketangguhan dan kekuatan yang dimilikinya, Nabi Sam'un terus menentang penguasa pada waktu itu yang bernama Raja Israel. Nabi Sam'un Al-Goji selalu memenangkan di dalam pertempuran melawan kaum kafir dan tidak pernah kalah. Kaum kafir sampai ketakutan dibuatnya, hingga akhirnya Raja Israel memakai cara-cara licik untuk menaklukkan Nabi Sam'un. Sang raja mengadakan sayembara pada siapa saja yang berhasil untuk mengikat dan membawa Nabi Sam'un ke istana. Maka mereka yang berhasil seperti itu akan diberikan imbalan emas dan permata yang sangat banyak sekali. Lalu raja kemudian mempunyai ide untuk menawarkan hadiah kepada istri Nabi Sam'un. Raja bertanya, "Wahai istri Sam'un, apakah kamu mencintai suamimu?" Sang istri menjawab, "Tentu saja, Raja." Kemudian raja bertanya lagi, "Kamu tahu kan bahwa suamimu itu membuat kita semua ketakutan?" Lalu sang istri pun berkata, "Tentu saja. Aku juga tahu, Raja. Maukah kamu menaklukkan suamimu dan membawanya ke istana? Atas keberhasilanmu kelak akan diberikan imbalan berupa emas dan permata yang berlimpah." Tergiur atas penawaran sang raja, maka istri Nabi Sam'un pun menyanggupinya dan berkata, "Baik Raja, saya siap." Kemudian oleh raja diberikanlah tali untuk mengikat tubuh Nabi Sam'un. Percobaan di hari pertama, sang istri menunggu Nabi Sam'un yang sedang sholat. Namun karena terlalu lama, akhirnya sang istri mengantuk hingga ketiduran. Hari berikutnya, ketika Nabi Sam'un sedang istirahat atau tidur, sang istri kemudian mengikat badannya. Nabi Sam'un lantas terbangun dan bertanya, "Wahai istriku, apakah engkau yang mengikat tubuhku?" Sang istri menjawab, "Aku hanya mencoba seberapa kuatkah dirimu." Lalu kemudian tanpa kesulitan, tali itu diputus Nabi Sam'un dan terlepas dari tubuhnya. Nah, percobaan ketiga pun menemui hal yang sama karena selalu tidak berhasil. Akhirnya sang istri ini menggunakan strategi rayuan. Dia bertanya kepada Nabi Sam'un, "Wahai suamiku, apakah gerangan yang bisa mengalahkanmu?" Lantas karena cinta dan sayangnya Nabi Sam'un kepada sang istri, lalu beliau kemudian menjawab, "Ikatlah tubuhku dengan rambut-rambutku." Maka itulah yang sebenarnya membuatku lemah. Nabi Sam'un memiliki rambut yang sangat panjang hingga menyentuh tanah. Maka keesokan harinya, sang istri pun mengikat tubuh Nabi Sam'un dengan potongan rambutnya sendiri. Setelah lemah tak berdaya, sang istri mengabarkan kepada Raja Israel. Kemudian dibawalah tubuh Nabi Sam'un ke istana. Di sana beliau disiksa dan akan dibunuh secara perlahan. Kedua matanya dibutakan, telinga, kaki, dan tangannya pun dipotong. Nah, atas kejadian itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun dan menemui Nabi Sam'un. Lalu bertanya, "Apa yang engkau inginkan, wahai Nabiullah?" Lalu Nabi Sam'un pun menjawab, "Saya minta ampun atas kesalahan saya
yang seharusnya saya tidak beritahukan kepada siapapun termasuk istri saya tentang kekuatan atau kelemahan saya. Dan saya meminta agar kekuatan saya dikembalikan hingga bisa menggerakkan tiang istana ini. Seketika itu juga kekuatan Nabi Sam'un dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau bisa menghancurkan tiang dan merobohkan istana. Reruntuhannya istana ini menjatuhi masyarakat, sang raja Israel, dan bahkan istrinya sendiri. Hanya Nabi Sam'un saja yang hidup. Kemudian dikembalikan kedua kakinya, tangannya, telinganya, dan mata beliau dikembalikan lagi. Nabi Sam'un kemudian bersumpah bahwa dia akan melawan kebatilan dan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Teman-teman semua, Nabi Sam'un pergi meninggalkan kaumnya yang dianggapnya sangat sulit untuk diajak berubah. Tapi ia tetap mencintai Israel, terutama kaumnya yang lemah dan harus dibela. Akhirnya ia pun menyendiri, dan itulah jalan hidup yang diambil Sam'un untuk hidup mengasingkan diri di sebuah gua di pedalaman hutan. Di sana ia melakukan meditasi dengan disiplin yang sangat berat, sesuai sumpahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah terus-menerus, tetapi juga melindungi kaumnya tanpa terlihat. Dan apabila ia mendengar adanya praktek kezaliman penguasa atau bangsa penjajah asing pada Bani Israel, maka ia akan menghancurkan kejahatan itu pada malam hari dengan sekejap. Ia menjadi sosok pahlawan misterius bagi Bani Israel. Nabi Sam'un memilih menjaga kaumnya sendirian dan tidak ada yang tahu, hingga ia pun dikisahkan tidak punya pengikut hingga wafat. Nah, dalam cerita nabi-nabi bahwa Nabi Sam'un telah melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan sholat malam selama lebih kurang 1000 bulan tanpa terputus. Setelah mendengar kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam, banyak sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat terharu dan meneteskan air mata. Lalu bertanyalah sahabat kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, betapa besar ganjaran yang diterima Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam. Beliau memberantas kebatilan selama 1000 bulan. Malamnya beliau beribadah dan siangnya berpuasa serta berjihad. Sedangkan kami yang lemah ini tidak mampu melaksanakan ibadah seperti itu." Nabi Muhammad SAW kemudian terdiam sejenak. Nah, di saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Qadar ayat 1-5 sebagai berikut. "Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh atau Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu hingga terbit fajar." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Burulah malam Lailatul Qadar ini. Kalian hanya mengamalkan 1 malam dan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, maka kamu akan mendapatkan lebih baik daripada beribadah 1000 bulan seperti Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam." Tidak ada yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu hadir. Malam di mana cahaya surga menerangi bumi. Malam di mana Tuhan menyeka air mata dan dosa-dosa manusia. Beberapa pendapat ulama menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak ibadah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, selain hikmah malam 1000 bulan, ada beberapa pelajaran lainnya bagi kita untuk diambil dari kisah Nabi Sam'un Al-Ghazi alaihissalam. Yang pertama, menjadi manusia yang tangguh. Keperkasaan Nabi Sam'un alaihissalam memang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya seperti kita. Namun ketangguhan beliau bisa kita jadikan contoh dalam menjalani kehidupan ini. Sebagai khalifah, maka kita harus menjadi pribadi yang kuat di dalam menghadapi berbagai ujian, tantangan, dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian melebihi kekuatan hambanya. Maka berbanggalah ya, bahwa kita telah dipercaya. Allah berikan ujian seperti yang diberikan kepada kita, itu tandanya kita mampu untuk menghadapinya. Ketika kita diuji, maka disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memperhatikan kita. Jadi senanglah dengan ujian dan cobaan, karena Allah membawa kita semua menuju ke level yang lebih tinggi ya. Anak sekolah juga kalau mau level dari kelas 1 ke kelas 2 itu harus melalui ujian. Nah, seperti itulah kita.
Ketika Allah memberikan ujian kepada kita, itu tandanya kita ini akan dinaikkan ya levelnya itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu hikmah yang kedua, kita ini menjadi manusia yang taat meskipun harus berperang terus-menerus melawan kebatilan. Sebagaimana Nabi Sam'un tidak pernah meninggalkan ibadah. Beliau menjalankan segala perintah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya diri kita yang wajib senantiasa menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah yang ketiga, menjadi manusia yang takwa, lafal la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, selalu diucapkan oleh Nabi Sam'un ketika berdakwah. Sebagai umat muslim, maka ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala perlu terus kita tingkatkan. Banyak ucapkan la ilaha illallah, karena la ilaha illallah itu timbangannya lebih berat dari segalanya ya. La ilaha illallah itu adalah kalimat yang paling utama di dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, berpasrah setotal-totalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membawa kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah teman-teman semua kisah Nabi Sam'un dan sejarah malam 1000 bulan. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, sampai di sini pertemuan kita kali ini dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Dadah.